Siap, siap. Saya catat tanggal eventnya ya Pak. Kita ketemu hari Minggu depan untuk meeting. Ya terima kasih ya Pak. Mah, ini mau ada PPKM loh level 3. Emang yakin orderannya bakal aman? Ah bohong itu. Udah, ini urusan mama. Ini udah banyak banget beritanya di mana-mana. Udah, anak kecil gak usah ikutan. Udah sana kamu belajar aja. Ih, mau nyebelin banget deh, nggak percaya banget. Bohong, bohong. Hah? Ya, halo Pak. Hah? Cancel? Wah, gimana sih Pak? Ya udah. Ya, halo Ci. Loh, bohong itu Ci, belum tentu beneran. Oh gitu. Oh iya iya ya udah deh. Jadi batal ya Ci. Gimana ini? Bisa batal semua. Bener nih kata Michelle. Bisa rugi nih gua. Mau coba usaha apa ya? PPKM diperpanjang terus. Wedding nggak boleh. Acara besar nggak boleh. Aku coba jualan ini aja deh. Siapa tahu laku. Mah, mau minta uang dong? Mau belanja? Terus bulan ini aku belum bayar pay letter. Kamu ya, bukannya ngertiin, mama. Bukannya bantuin, malah belanja terus kerjaannya. Terus aku gimana bayarnya? Ya terserah. Mama gak ada uang. Mama kenapa sih? Semenjak papa nggak ada tuh kerjaannya marah-marah. Terus Michelle sebel deh sama mama. Aku jadi makin sebel deh sama mama. Aku juga makin sebel sama hidupku. Udah papa pergi ninggalin aku. Mama nggak pernah peduli. Terus apa gunanya aku hidup? Aku harus gimana ya? Usaha ini nggak jalan. Usaha itu juga gagal. Aku harus gimana? Udah lama aku nggak ibadah. Aku lihat ini deh. Ya Tuhan, ternyata aku sudah lama banget gak ibadah. Bahkan untuk berdoa pun aku enggan. Ampuni aku Tuhan. Michelle, Apa? Mama mau ke gereja. Ayo ikut. Ke gereja? Tuhan tuh nggak ada mah. Ngapain ke gereja? Kalau Tuhan ada, papa nggak bakal meninggal. Dan kalau Tuhan ada, kita nggak bakal susah kayak sekarang. Dan kalau Tuhan ada, mama nggak bakal marah-marah kayak sekarang. Kamu ya, gak boleh ngomong kayak gitu. Yaudah, kalau kamu gak mau ikut. Percaya janjimu ajaib.
Tuhanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku Salam Bapak Ibu Pendeta. Shalom. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Shalom Ci, Cici baru pertama kali datang ya? Iya Pak, Bu, saya Sherly. Saya sangat terberkati dengan khotbah dari Bapak. Saya mau konseling, bisa Pak, Bu? Wah, puji Tuhan. Bisa. Ayo Ci, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Pak, Bu. Saya sangat lega. Saya mau coba ajak anak saya supaya mau ikut ibadah. Iya Ci, semoga anak Ci Sherly juga bisa terima jamahan Tuhan dan mau dipulihkan. Ya sudah kalau begitu, mari kita berdoa bersama. Michelle, Mama mau ke gereja ya? Ya. Ma, mau minta uang dong? Untuk apa? Mau beli make up lah, mau lagi ada promo. Sini, sini. Kamu butuh uang berapa sih? 1 juta deh. Mama gak ada uang segitu. Ya 700 deh kalau gitu. 700? Gini aja gimana? Kalau Michelle Mama kasih uang 500.000. Nanti biar sisanya Mama pegang buat bayar listrik, buat keperluan masak. 500 ya, Ma? Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yaudah Mama transfer sekarang ya. Ya. Udah tuh. Bentar-bentar aku cek dulu. Nah, oke, udah masuk. Oke. Mama mau kerja? Iya. Mama lagi cari lowongan kerjaan. Semua karyawan Mama aja Mama berhentiin. Kalau Mama nggak kerja, kita mau makan apa coba? Gitu. Ya udah, Mama mau masak dulu ya. Kamu pengen makan apa? Nggak tahu, terserah aja deh. Oke. Mama kok berubah ya sekarang? Sekarang udah gak pernah marah-marah. Terus jadi lebih lembut.
Apa gara-gara mama ke gereja terus ya? Aku juga udah lama sih gak ke gereja. Udah gitu gak doa lagi. Tapi ya udahlah. Mama mau doa. Iya, Michelle ikut ya. ayo sini. Tapi aku ambil gitar dulu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Ma, besok minggu Michelle mau ikut mama ke gereja ya. Udah lama Michelle gak ke gereja. Terus Michelle mau minta maaf kalau selama ini Michelle sering bentak-bentak mama. Michelle sadar semua itu salah. Michelle harusnya ngertiin mama. Mama gak cuma mikirin aku. Michelle minta maaf ya, Ma. Mama juga minta maaf ya sayang. Mama kemarin stres dan malah Michelle yang kena marahnya mama. Mama janji akan perhatiin Michelle lebih lagi. Makasih ya, Ma. Michelle sayang sama mama. Mama juga sayang banget sama Michelle. Ma, ayo kita nanti telat loh. Iya, kamu semangat banget sih. Iya dong, Michelle udah gak sabar pengen ibadah bareng mama. Oke, yuk ayo. Salam Pak Abed, Bu Abed. Shalom Ci, shalom Dek. Wah, ini ya si anak cantik. Namanya siapa? Shalom Bu, saya Michelle. Oh, Michelle. Selamat datang, Michelle. Yuk kita ibadah bersama. Iya, mari. Mari, terima kasih banyak Pak, Bu. Ya, halo? Hah? Emang sudah boleh acaranya? Beneran kok? Oh, ya. Saya catat tanggal eventnya ya. Tanggal 27 ya? Oke, siap. Kita meeting Senin aja ya Pak. Minggu saya ke gereja. Dan setelah pulang gereja itu waktu saya sama anak saya Pak. Oke siap Pak. Tuhan memberkati. Angkat banget, Ma. Halo? Iya Pak. Oke siap. Terima kasih banyak ya Pak. Puji Tuhan ya, Ma. Langsung banyak yang booking. Iya. Tuhan baik banget ya. Sekarang kita harus terus mengandalkan Tuhan. Tuhan udah bawa kita bangkit dari kesusahan-kesusahan kita kemarin. Dan Tuhan menjadikan kita terang. Mama mau telepon semua karyawan Mama. Supaya mereka juga diberkati melalui hidup kita. Angkat banget, Ma. Sini, Ma, aku bantu catat. Ya, halo?
Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim multimedia dan IO mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk GPI. Haleluya, Sokaraja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus Amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama merayakan Natal pada tahun ini. Tema Natal tahun ini adalah bangkit untuk menjadi terang. Saya percaya dengan merayakan Natal dengan satu tema yang luar biasa, maka Bapak Ibu Saudara kita boleh bangkit menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tentunya saya mengajak seluruh jemaat untuk mengakhiri tahun ini dengan sebuah perayaan yang luar biasa. Kita boleh sungguh-sungguh menatap hari esok, menghadapi tahun 2022. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita maju di dalam Tuhan, kita melangkah seturut dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara akan semakin diberkati, kerohanian kita semakin maju, semakin dewasa di dalam Tuhan. Pada akhirnya, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Jingle bells, jingle bells,
adik-adik semua. Wah, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dong. Kak Dede gimana kabarnya? Baik dong. Airin? Baik. Venisa? Luar biasa. Wah, luar biasa. Kak Yona yakin semuanya di tempat ini luar biasa. Oke, nanti kalau misalnya Kak Yona tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini, semuanya jawabnya gini. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa? Bisa dong. Oke, kalau misalnya udah bisa, sekarang Kak Yona mau coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita akan menyambut lahirnya Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, katakan, Aku anak Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Dan kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Katakan, aku anak Raja. Dan kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Oke, Kak Yona lihat semuanya ini udah semangat. Wah, antusias. Puji Tuhan. Nah, sekarang Kak Yona mau ajak Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Nanti kalau Kak Yona bilang haleluya, semuanya teriakan puji Tuhan. Bisa? Bisa dong. Oke, nanti kita sambil angkat tangan kita, sambil melambaikan tangannya, kita mau sama-sama memuji Tuhan, oke? Oke. Kita coba ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang belum
Yesaya 60 ayat 1 Tuhan berkata, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu, karena kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan, ada kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Yesaya 60 akan tergenapi. Terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas-Mu. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Kita akan katakan dengan lebih sungguh lagi. Katakan, kami bukti kuasa-Mu digenapi, firman Tuhan terjadi. Kami bukti kuasa
Amin. Kita yang percaya, angkatkan kedua jempol kita di atas kepala. Katakan sama kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas, mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami yang kami berikan Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati dan kuduskanlah kami semua Tuhan, sehingga berkat kami menjadi berkat bagi kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, kita coba berdiri bersama-sama. Persiapkan hati, jiwa, dan roh kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang suci, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memperlengkapi atas setiap kami, hamba-hambamu yang datang merayakan betapa Engkau telah mengasihi atas umat-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini memuji, menyembah dan meninggikan nama Engkau. Dialah Engkau yang layak terima pujian, syukur dan sembah kami. Oh, rapatakar lama syikana Yesus. Kami mau datang dalam hadirat. Dialah Engkau yang
Kami yang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita diciptakan untuk menyembah. Ini adalah rancangan Tuhan yang terus Tuhan mau berikan atas setiap umatnya yang saat ini mau dan bahkan rindu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Ambil sikap hati yang sungguh-sungguh mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Kita akan menyembah lebih lagi. Mari Bapak Saudara yang berbahasa roh, bangkitkan roh kita untuk menyembah dalam bahasa roh. Lebih lagi katakan, jiwa dan roh kami masuk lebih lagi dalam menyembah, dalam
Roh Allah yang suci, Engkau yang maha kuasa. Nama jangan batasi Bapak Saudara. Mari mengalir bersama Roh Tuhan yang hadir memenuhi kita pada kesempatan malam hari ini. Jangan batasi sekali lagi Bapak Saudara. Terus masuk dalam hadirat. Oh, iyalah takarala batakara bashikala. Iyalah takarala batakara. Iyalah takarala. Katakan dengan sungguh hati. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
seperti lilin menyala di tengah-tengah kegelapan. Demikianlah hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus bangkit, bersinar menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, malam hari ini kami bersyukur atas segala berkat kebaikan Tuhan kalau kami boleh merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai juru selamat dunia. Engkau yang telah mengubahkan hidup kami, memindahkan kami dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, menuntun, membimbing hidup kami, agar kami boleh berjalan di dalam terang Kristus. Kami boleh terus melangkah maju untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita besar kalau kita boleh bersama-sama merayakan Natal, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, terlebih kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam bait Allah. Tapi saya percaya melalui kesempatan ini, Natal kita akan membawa sukacita besar bagi kita sekalian. Yang setuju katakan amin. Baik, tema Natal pada saat ini akan diberi tema Bangkitlah menjadi terang. Saya akan membacakan ayatnya dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang bangkit menjadi terang. Ini berbicara tentang pribadi kita yang bangkit untuk menjadi berkat. Saya percaya pada waktu saudara dan saya bangkit, dan kita mau menyatakan terang Tuhan bersinar di tengah-tengah kegelapan, maka saya punya beberapa pengertian penting tentang terang. Terang itu berbicara tentang hidup yang ada kepastian. Terang itu berbicara tentang perjalanan hidup yang jelas. Terang itu berbicara tentang perjalanan hidup yang tidak menebak-nebak, meraba-raba, belum tahu kepastiannya. Berarti terang berbicara tentang kepastian dalam hidup. Dan saya percaya bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita sudah memiliki kepastian dalam menjalani kehidupan. Jalan hidup kita itu sudah jelas, baik untuk hidup kekal nanti maupun untuk hidup kita sementara ini. Karena itu bagi setiap orang percaya, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut menghadapi kehidupan, menjalani hari ini dan masa yang depan, karena kita sudah ada di dalam terang. Bahkan saudara dan saya dirancang Tuhan untuk bangkit dan boleh menjadi terang. Alkitab di sini katakan bangkitlah menjadi teranglah. Sebab kegelapan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 alasan mengapa saudara dan saya harus bangkit menjadi terang. Mari kita pelajari bersama-sama. Alasan yang pertama, karena kita sudah diselamatkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alasan yang pertama mengapa saudara dan saya menjadi terang, harus bangkit menjadi terang, menjadi berkat,
bersinar. Saudaraku, yang pertama karena saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Kita boleh banyak berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi kita berbuat baik, kita melayani, kita membawa pengaruh yang positif karena saudara dan saya orang yang sudah diselamatkan. Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Hendaklah kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, karena saudara dan saya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah diampuni dosanya, sudah ditebus segala kesalahannya, saudara dan saya sudah diselamatkan. Karena itu dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa. Datangnya terang ke dunia, datangnya Juru Selamat ke dunia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Natal adalah datangnya kesempatan yang diberikan kepada manusia dan diberikannya kepada seluruh dunia. Alkitab berkata, barang siapa percaya, maka dia akan diselamatkan. Saudara, siapakah kita? Siapakah manusia? Manusia itu adalah manusia berdosa yang terpisah dari Allah. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut atau kematian. Dan setelah manusia mati, manusia akan menghadap pengadilan Allah. Dan setelah manusia dihakimi, dia akan dihukum. Dan dia akan masuk ke neraka kalau dia belum mengenal Tuhan. Tapi pada waktu saudara dan saya menyambut datangnya kasih Allah, saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan, nama kita tercantum dalam buku kehidupan. Saudara dan saya menjadi orang yang sudah diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, tetapi karena percaya terhadap pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi Natal adalah datangnya Juru Selamat yang menyelamatkan seluruh dunia dalam garis bawahi bagi setiap orang yang percaya. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini keyakinannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan belum serius, belum sungguh-sungguh. Saudara dengar, berita Natal adalah berita datangnya Juru Selamat bagi kita sekalian. Pastikan dalam menjalani hidup, saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Tentunya sebagai orang yang sudah diselamatkan punya tugas. Kalau dulu Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara melalui orang lain. Sekarang Tuhan akan pakai, Tuhan akan selamatkan orang lain melalui saya, melalui saudara. Dengan cara apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi keselamatan yang sudah kita terima, kita perlu atau kita punya tugas, punya tanggung jawab memberitakannya kepada orang lain. Saudaraku, inilah alasan pertama, mengapa kita harus bangkit menjadi terang. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bangkit menjadi terang? Karena dunia berada di dalam kegelapan. Kita melihat beberapa ayat penting dari kitab Ayub pasal 12 ayat 25. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk.
Saudaraku, kitab ini menggambarkan tentang situasi keadaan dunia, yaitu orang-orang yang berjalan tanpa firman, tanpa Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dikatakan hidup di dalam kegelapan, perjalanan hidup mereka dikatakan terhuyung-huyung. Mereka tidak bisa berjalan normal. Kelihatannya saja secara manusia mereka hidup normal, keluarganya kelihatannya sehat, ekonominya sehat. Tetapi kalau kita telisik ke depan, mereka sesungguhnya orang yang hidup di dalam kegelapan. Siang malam mereka berdoa memohon petunjuk jalan keselamatan, petunjuk jalan yang terang, petunjuk jalan yang benar. Sementara jalan yang terang, jalan yang benar, jalan keselamatan yang menuju ke sorga, itu ada dalam hidup kita. Saudara dan saya sudah diselamatkan, sudah berada di dalam terang. Mengapa kita tidak mau memberitakan jalan terang itu, jalan kebenaran itu, jalan keselamatan itu? Saudara, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan, mengingat dunia berada di dalam kegelapan, kita punya tanggung jawab untuk menyinari mereka, menerangi mereka. Seperti saudara dan saya yang dulu hidup di tengah-tengah kegelapan. Tuhan memakai orang lain untuk menyinari hidup kita melalui kesaksian firman Tuhan, melalui kesaksian pengalaman hidup, melalui kesaksian bagaimana mereka mengiring Tuhan. Mereka cerita dengan kita dan pada akhirnya kita mengalami firman Tuhan dikatakan iman timbul dari mendengar. Setelah kita mendengar firman yang disampaikan melalui orang lain, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat, maka iman di dada kita mulai timbul, iman di hati kita mulai muncul, dan kita sekarang bisa percaya. Kenapa? Hati kita yang gelap diterangi dengan kebenaran firman, diterangi dengan kuasa firman, sehingga kita boleh mengenal, oh ternyata aku orang berdosa. Oh ternyata hidup tanpa Tuhan itu hidup di dalam kegelapan. Oh ternyata setelah menerima Tuhan, mataku terbuka dan aku melihat terang dalam hidup. Ternyata hidup itu tidak menakutkan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ternyata hidup itu simple, hidup itu sederhana. Tetapi kalau kita belum mengerti rahasianya, karena kita masih hidup di dalam kegelapan, hidup akan menjadi sangat sulit. Saudara bisa membayangkan di luar sana ada begitu banyak orang yang sedang meraba-raba dalam kegelapan. Orang yang sedang terseok-seok hidupnya, orang yang sedang terhuyung-huyung perjalanan hidupnya. Mereka sedang letih, sedang lesu, sedang mengalami beban yang begitu berat. Kalau saudara dan saya sudah ada di dalam terang dan kita tidak mau memberitakan Injil, tidak mau memberitakan firman, Sang Pembebas, Sang Penebus, Sang Penolong, Sang Juru Selamat, maka selamanya mereka akan ada di dalam kegelapan. Melalui kesempatan perayaan Natal kali ini harus menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kita. Ayo saudara kita bangkit, ayo kita menjadi berkat, ayo kita menjadi terang. Dua hal yang harus kita lakukan, kita harus menjadi berkat secara rohani. Kalau saudara diberi kemampuan oleh Tuhan, saudara juga menjadi berkat secara materi. Karena manusia yang utuh butuh berkat rohani, tetapi juga butuh berkat materi. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama menjadi pribadi yang mau bangkit. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang santai, masuk dalam zona nyaman. Tenang, saya sudah diselamatkan. Tenang, saya sudah punya juru selamat. Saudara lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, itu mungkin anggota keluarga kita, itu mungkin relasi kita, teman bisnis kita. Ayo kita punya mulut, kita buka, kita cerita. Kita sampaikan kebenaran firman, karena tanpa firman yang kita sampaikan, mereka tidak akan pernah dibebaskan. Mereka tidak akan pernah diselamatkan. Sebab hanya dengan percaya kepada Yesus, firman Allah yang kita sampaikan, firman itulah yang akan berkuasa membebaskan mereka, melepaskan mereka dari kegelapan, dan memindahkannya ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan terang sekarang ada di dalam hidup saudara.
Apakah saudara tidak terbeban untuk saudara-saudara kita yang hidup di dalam kegelapan? Bukankah kita pun dulu hidup di dalam kegelapan? Betapa menderitanya orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi setelah kita hidup di dalam terang, merasa beban kita terlepas, merasa ada kelegaan, merasa ada sukacita. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Setuju, katakan amin. Alasan yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus bangkit untuk menjadi terang? Alasan yang ketiga, karena kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan terang. Yohanes pasal 1 ayat 5 mengatakan demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara perhatikan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Pada waktu kegelapan, saudaraku, diterangi dengan cahaya terang, kegelapan itu secara otomatis akan nyingkir sendiri, akan menghilang sendiri. Karena apa? Terang selalu menang terhadap kegelapan. Kita mungkin pernah menjadi orang yang memuji-muji kegelapan. Kegelapan itu mengerikan, menyeramkan, dan lain sebagainya. Mari kita mau percaya diri dan percaya Tuhan. Bahwa terang itu lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat pengaruhnya daripada kegelapan. Kalau terang itu sudah bersinar, kalau terang itu sudah bercahaya, kalau terang itu sudah mulai menyala, kegelapan tidak dapat menguasainya. Saudara, saya sebagai hamba Allah menyampaikan kepada saudara, di dalam diri saudara yang ada firman, ada Roh Kudus, saudara punya kekuatan, punya kuasa yang luar biasa untuk mengendalikan situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Situasinya boleh sulit, situasinya boleh berat, situasinya boleh susah, situasinya boleh tanpa ada kepastian. Tetapi bagi saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita yang sudah keluar dari gelap ke dalam terang, ada kuasa firman yang luar biasa. Pada waktu firman yang kita pegang, kita percaya, kita lakukan, itu bagaikan lilin, bagaikan lampu, bagaikan terang yang bercahaya. Sekecil apapun itu cahaya akan menerangi lingkungan di mana cahaya itu ada. Karena itu siapapun saudara, saudara bisa menjadi berkat. Siapapun saudara, saudara bisa menjadi terang. Siapapun saudara, saudara punya pengaruh, punya dampak yang positif bagi hidup saudara, bagi lingkungan saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi berkat. Jadi Natal tahun ini, ayo saudaraku kita rayakan dengan bangkit. Kalau Yesus pada waktu Natal Dia datang ke dunia, turun ke dunia, meninggalkan kenyamanannya, kemuliaannya, segala macam kehebatannya, Dia datang menjadi manusia. Sama dengan kita, bahkan menjadi seorang hamba yang paling hina. Dalam kehambaannya Dia merendahkan diri sampai taat, sampai mati di kayu salib. Semuanya membuktikan kasih-Nya yang begitu besar dan ketaatannya kepada rencana dan kehendak Bapa. Dan ini yang harus menjadi contoh dan teladan bagi kita. Sehingga Yesus mendatangi tempat-tempat gelap, orang-orang yang hidupnya masa depannya suram, orang-orang yang penyakitan, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang menderita sengsara, wanita-wanita yang sedang terpuruk hidupnya, pria-pria yang tidak punya masa depan yang baik. Yesus datang satu persatu dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia menjadi berkat, Dia bangkit untuk menjadi terang. Dan melalui Dia begitu banyak orang yang ditolong, hidupnya diubahkan, hidupnya diperbaharui, karakternya diperbaharui, masa depannya diperbaharui. Dan itulah teladan Kristus yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Saya percaya kalau gereja memahami jati dirinya, kita mau bangkit menjadi berkat, menjadi terang. Melalui hidup kita banyak orang diselamatkan. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Setuju, katakan amin. Baik, melalui kesempatan ini saya
secara pribadi, keluarga, dan seluruh jemaat GBI Haleluya Sokaraja mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, tambah semangat, tambah berapi-api, tambah menjadi berkat. Yesus Kristus Tuhan kita dipuja, dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur, menyambut perayaan Natal, yang ibadahnya kami rayakan bersama-sama. Mengenang peristiwa besar, kelahiran Yesus Kristus. Tuhan datang di tengah-tengah kegelapan dunia, Engkau bersinar menjadi berkat, menjadi terang bagi kami. Karena itu Bapa, teladan-Mu itulah yang kami teladani sekarang ini. Perayaan Natal kali ini kami mau bangkit, kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi terang. Engkau kuatkan, teguhkan kami, urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti acara ibadah Natal online ini. Diberkati hidupnya, keluarganya, obahkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang terpuruk, angkat tanganmu, saya sebagai seorang hamba Allah akan berdoa agar di hari Natal ini engkau menerima pembebasan, engkau menerima kelepasan, engkau menerima mujizat, engkau menerima pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah Natal ini. Mereka sedang mendengar firman, mereka sedang diberkati melalui firman-Mu. Tuhan, mereka mungkin sedang letih, sedang lesu, sedang berbeban berat. Mereka mungkin juga sedang sakit ekonominya, keluarganya, sakit secara fisik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, atasnya berkat Tuhan turun. Di dalam nama Yesus, engkau disembuhkan Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan, engkau diberkati Tuhan, bahkan engkau diurapi, engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Engkau harus bangkit, bersinar, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat untuk lingkungan di mana engkau berada. Bapak, terima kasih, kami percaya hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak lupa hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Dalam rangka perayaan Natal ini kami memberkati Indonesia agar pulih dari COVID-19. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit corona kami tolak kuasanya. Varian apapun Tuhan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau menyatakan Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah yang ada diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah Natal ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah anak dalam kandungannya. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.